Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Iqbal Mahdavi, Alfi Mawida Safitri, Liana Afiah Dewi Sri, Indah Purnamasari, Winda Kusumawati, Mela Milenia, Erni Dwi Sulistiawati, Ana Amalia, Haris Khairul Hatul Maktuha, yang akan mempresentasikan materi aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alfi. Pendahuluan, aspek keperilakuan dari penganggaran mengacu pada perilaku manusia yang muncul dalam proses penyusunan anggaran dan perilaku manusia yang didorong ketika manusia mencoba untuk hidup dengan anggaran. Hal tersebut mengacu pada kegelisahan karena mengetahui bahwa batas pengeluaran tidak akan dinaikkan. Anggaran berdampak langsung pada perilaku manusia. Anggaran menjelaskan kepada orang-orang mengenai apa yang diharapkan dari mereka dan kapan hal tersebut harus sudah dilakukan. Anggaran menetapkan batasan pada apa yang dapat dibeli dan berapa banyak yang dapat dibelanjakan. Anggaran dan akuntansi memiliki kaitan erat di mana akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan estimasi-estimasi yang akan dituangkan dalam anggaran, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu mendatang. Next. Selanjutnya, dilema bisnis. Dilema bisnis dalam kasus ini yaitu dilema yang dihadapi oleh BIMO berkaitan dengan partisipasi dan peran manajemen puncak dalam membentuk lingkungan kerja. Apakah BIMO akan mengikuti preferensi dari penyusunan anggaran tahun 2008 dalam mengembangkan anggaran dengan meniadakan partisipasi manajerial dalam proses perencanaan? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ana. Selanjutnya, hubungan anggaran dengan akuntansi. Anggaran dan akuntansi memiliki kaitan yang erat di mana akuntansi menyediakan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan estimasi yang akan dituangkan dalam anggaran yang nantinya akan dijadikan sebagai kerja di waktu yang akan datang. Data realisasi pelaksanaan anggaran ini yang nantinya dibandingkan dengan apa yang tercantum dalam taksiran anggaran itu sendiri untuk mengadakan penilaian atau evaluasi kerja perusahaan. Next. Pengertian anggaran. Anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit satuan moneter yang berlaku dengan jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa anggaran merupakan hasil kerja output terutama berupa taksiran yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Dengan demikian, anggaran mempunyai dua peran penting di dalam perusahaan, yaitu di satu sisi anggaran berperan sebagai alat untuk perencanaan atau planning, dan di satu sisi anggaran berperan sebagai alat untuk pengendalian atau kontrol jangka pendek organisasi. Selanjutnya, tujuan penyusunan anggaran. 1. Untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal. Yang kedua, untuk mengomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian, memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, untuk mengorganisasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Yang kelima, dengan menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu, informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Erni.
Model penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran harus menyadari bahwa kondisi perusahaan ditentukan oleh kondisi bisnis, ekonomi, sosial, dan politik. Jika terjadi perubahan politik, maka akan terjadi perubahan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, menentukan aktivitas bisnis dan perusahaan. Bagi perusahaan yang berskala internasional, perubahan kondisi politik global menjadi acuan dalam penyusunan anggaran. Next. Prosedur penyusunan anggaran. Orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran serta pelaksanaannya adalah pimpinan perusahaan. Alasan yang mendasari kesimpulan tersebut adalah karena pimpinan tertinggi perusahaan yang paling berwenang dan paling bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Akan tetapi, tugas mempersiapkan dan menyusun anggaran ini dapat didelegasikan kepada satu bagian administrasi. Fungsi yang memegang peranan yang sangat penting terhadap tercapainya kelancaran usaha, kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan perusahaan. 2. Bagian keuangan mempunyai tugas melakukan pengontrolan terhadap keuangan perusahaan. Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut. A. Mencatat pemasukan dan pengeluaran uang perusahaan. B. Membuat laporan keuangan untuk dilaporkan ke pemilik dan ke bagian administrasi pajak. C. Melakukan pembayaran gaji karyawan setiap bulannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Via. Berbagai fungsi perencanaan laba dan anggaran. Perencanaan laba adalah pengembangan dari rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Anggaran adalah merupakan rencana yang dicurahkan ke dalam keuangan dan istilah kuantitatif lainnya. Anggaran berbeda dengan perakiraan. Perencanaan laba atau anggaran menunjukkan tingkat atau target yang diusahakan manajemen untuk diraih. Perkiraan di pihak lain adalah apa yang diprediksi oleh organisasi akan terjadi. Next. Secara fundamental, 3 pendekatan dapat dipilih dalam menata sasaran laba. 1. Metode a priori, yaitu sasaran laba mendominasi perencanaan. 2. Metode posteriori, yaitu sasaran laba merupakan subordinasi dari perencanaan dan dinyatakan sebagai suatu hasil dari perencanaan. Yang ketiga, metode pragmatik, yaitu manajemen menggunakan suatu standar laba yang telah diuji dan disetujui oleh pengalaman. Selanjutnya akan disampaikan oleh Via. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran yaitu 1. Tahapan penetapan tujuan. Ketika memformulasikan tujuan organisasi dan menerjemahkannya ke dalam target operasi, diperlukan kehati-hatian untuk menetapkan hierarki tujuan dan target realistis dan jika memungkinkan, harmonis dengan target dan kebutuhan pribadi dari manajer dan karyawan. Konsep utama perilaku yang berpengaruh terhadap tahapan penentuan tujuan adalah proses perencanaan yang meliputi partisipasi, kesesuaian tugas, dan komitmen. 2. Tahap implementasi. Pada tahap implementasi, rencana formal tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Hal ini dicapai dalam menyediakan target kinerja terperinci bagi mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Konsep ilmu keperilakuan utama yang mempengaruhi tahap implementasi adalah komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Next. Tiga, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian.
Anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Kebijakan, sikap, dan tindakan manajemen dalam evaluasi kinerja dan tindak lanjut atas varians memiliki berbagai konsekuensi keperilakuan yang jika tidak dipahami dan dikendalikan dapat meniadakan keberhasilan dari seluruh proses perencanaan dan pengendalian. Beberapa konsekuensi keperilakuan yang mungkin muncul meliputi tekanan, motivasi, aspirasi, dan kegelisahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Herlis. Konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan suatu tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional seperti 1. Rasa tidak percaya, 2. Resistensi, 3. Konflik internal, dan 4. Efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Dampak dari lingkungan perencanaan. Lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses, dan pola-pola interaksi dalam penetapan kerja. Hal terkadang disebut budaya atau iklim organisasi. Hal ini meliputi tingkat formalitas dalam interaksi manusia, penerimaan manajemen puncak terhadap ide-ide baru, prosedur, dan perangkat untuk membuat agar pekerjaan dilakukan. Perasaan identifikasi dengan organisasi, tingkat kohesi dari tenaga kerja, dan seterusnya. Ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur organisasi dari mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, serta pengendalian dan evaluasi terhadap proses perencanaan. Struktur organisasi mengacu pada hubungan formal dan informal antara para anggota organisasi. Hal tersebut meliputi jumlah lapisan wewenang, jumlah kantor atau posisi pada setiap lapisan, tanggung jawab dari setiap kantor, dan prosedur untuk membuat pekerjaan dilakukan. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan juga mempengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Dari teori X dari MC Gregor menjelaskan gaya kepemimpinan yang otoriter dan dikendalikan secara ketat, di mana kebutuhan akan efisien dan pengendalian mengharuskan pendekatan manajerial tersebut untuk berurusan dengan bawahannya. Untuk memantau kinerja bawahan, para pemimpin ini menugaskan staf mereka untuk mengumpulkan informasi yang memungkinkan dilakukan pengawasan secara tidak langsung. Filosofi untuk mendorong perilaku bawahan yang diinginkan adalah gaji mereka dengan baik dan awasi mereka dengan ketat. Sebaliknya, teori Y dari MC Gregor dan gaya kepemimpinan demokratis Lakers mendorong tingkat keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam penentuan tujuan dan pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan demokratis memungkinkan fleksibilitas dalam proses penyusunan anggaran dan memberikan peluang pada karyawan untuk terlibat dalam perencanaan arah organisasi, mengekspresikan ide-ide mereka, dan memanfaatkan bakat mereka secara efektif. Dan yang terakhir, stabilitas lingkungan organisasi. Faktor lainnya yang mempengaruhi lingkungan organisasi adalah faktor eksternal. Lingkungan tersebut meliputi iklim politik dan ekonomi, ketersediaan pasokan, struktur industri yang melayani organisasi, hakikat persaingan, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah Purnamasari. Stabilitas lingkungan organisasi. Gaya kepemimpinan yang sesuai untuk berbagai tingkat perkembangan bawahan meliputi tingkat perkembangan pengikut yang memiliki kecakapan rendah dan komitmen tinggi, mempunyai gaya kepemimpinan yang mengarahkan struktur pengendalian dan pengawasan. Tingkat perkembangan pengikut yang memiliki sedikit kecakapan dan komitmen rendah, mempunyai gaya kepemimpinan yang melatih untuk mengarahkan dan
tingkat perkembangan pengikut yang memiliki kecakapan tinggi dan komitmen yang bervariasi, memiliki gaya kepemimpinan yang mendukung sehingga dapat menguji, mendengarkan, dan memudahkan. Tingkat perkembangan pengikut yang memiliki kecakapan tinggi dan komitmen yang tinggi akan memiliki gaya kepemimpinan yang bersifat mendelegasikan sehingga dapat menyerahkan tanggung jawab untuk pembuatan keputusan sehari-hari. Next. Konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Ada tahap penerapan tujuan, di mana tujuan umum manajemen puncak diterjemahkan ke dalam target yang pasti dan dapat diukur bagi organisasi dan subunit utama. Yang kedua, keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, partisipasi. Proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Yang keempat, manfaat partisipasi. Partisipasi menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Yang kelima, batasan dan permasalahan partisipasi. Ada slang, adalah selisih antara sumber daya yang sebenarnya diperlukan secara efisien untuk menyelesaikan tugas dan jumlah sumber daya yang lebih besar yang diperuntukkan bagi tugas tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mila. Selanjutnya yaitu adalah tahap implementasi. Setelah tujuan organisasi ditetapkan, Direktur Perencanaan mengonsolidasikannya ke dalam anggaran formal yang komprehensif. Cetak biru untuk tindakan di tingkat perusahaan ini kemudian disetujui oleh Presiden Direktur atau Dewan Komisaris. Anggaran tersebut kemudian diimplementasikan melalui komunikasi kepada karyawan kunci dalam organisasi. Pengomunikasian anggaran. Konselor atau Direktur Perencanaan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan anggaran. Hal ini dicapai dengan mengomunikasikan sasaran operasional yang disetujui kepada orang-orang di tingkat organisasi yang lebih rendah. Banyak masalah komunikasi yang kompleks dapat berkembang dalam tugas menjual ini karena pesan tersebut harus dipahami oleh orang yang memiliki latar belakang dan pelatihan yang beragam serta yang bekerja di tingkatan organisasi yang berbeda. Kerjasama dan koordinasi. Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerjasama dari orang-orang dengan beraneka ragam keterampilan dan bakat. Setiap dimensi dari rencana tersebut harus dijelaskan dengan hati-hati kepada mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan guna mengembangkan dalam diri mereka suatu perasaan akan keterlibatan dan nilai penting mereka sendiri dan dalam konteks anggaran keseluruhan. Next. Selanjutnya yaitu tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Dalam tahapan ini, kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang dianggarkan atau biaya yang dianggarkan, guna menentukan bidang permasalahan dalam organisasi tersebut, dan menyarankan tindakan yang sesuai untuk memperbaiki kinerja di bawah standar yang akan mengindikasikan kinerja di atas anggaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Winda. Laporan kinerja. Penerbitan laporan kinerja yang tepat memiliki dampak mendorong pada moral karyawan, menghasilkan peningkatan dalam akurasi tugas, keyakinan, dan hubungan baik yang tinggi. Tingkat aspirasi adalah sasaran yang dapat dicapai atau mengarah pada perasaan berhasil yang subjektif, maupun mengarah pada perasaan gagal yang subjektif.
evaluasi dan umpan balik kinerja yang berkala akan meningkatkan efisiensi organisasi dengan mengindikasikan sasaran yang harus direvisi untuk siklus perencanaan berikutnya. Umpan balik kinerja secara periodik memicu perasaan subjektif akan keberhasilan atau kegagalan. Next. Laporan kinerja dapat mendorong karyawan untuk merasakan tekanan, kegelisahan, iri hati, kemarahan, kecil hati, penyesalan, maupun kegembiraan. Keberhasilan atau kegagalan didefinisikan oleh hubungan antara kinerja aktual bulan ini dengan standar atau biaya yang ditetapkan di masa lalu. Sehingga sikap dan perilaku karyawan didorong oleh anggaran yang bergantung pada standar kinerja yang ditentukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan relevansi ekstrim dari penetapan tujuan standar kinerja yang ditentukan sebelumnya dan selak terhadap perilaku manusia yang membuat pentingnya pembaruan standar secara kontinu menjadi jelas, serta menunjukkan hakikat penting dari laporan kinerja sebagai alat komunikasi yang memicu reaksi manusia dan mengungkapkan pentingnya penetapan standar untuk pengendalian mutu serta untuk batas pengeluaran dan produksi. Next. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.